Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, ibadah dengan istiqomah dalam artian istiqomah adalah konsisten. Di zaman Rasulullah SAW ada 3 sahabat yang tentunya ingin beribadah, tetapi ibadah mereka berlebihan tanpa istiqomah. Suatu ketika sahabat pertama mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia akan sholat tahajud walaupun sakit. Dan sahabat kedua mengatakan bahwa ia akan puasa selama-lamanya. Dan ada sahabat ketiga mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia akan ibadah di masjid dan tidak akan mengingat dunia. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, janganlah melakukan ibadah yang berlebihan. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, saya sholat dan saya ibadah. Ketika saya sakit, saya istirahat. Dan kata Rasulullah, saya puasa, tetapi tidak berlebihan. Hanya puasa bulan suci Ramadan dan sunnah. Dan Rasulullah juga menyampaikan, saya beribadah di masjid, tetapi saya juga berdagang untuk dunia. Tentunya, kata baginda Rasulullah, beribadah dengan istiqomah, tetapi tidak berlebihan. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Ardian Madiwa SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Sama-sama. Beliau merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Kabakesra dari Kabupaten Donggala. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Tipo, Kota Palu. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, berkaitan dengan tema kita tentang ibadah yang istiqomah, ya tentunya Ustadz saya bertanya dulu Ustadz, dan Ustadz mungkin sambil akan berjalan dengan tausiahnya. Tentunya tentang kita merasa Ustadz sudah rutin ibadah, tapi mengapa Ustadz hati kita ini mungkin masih merasa hampa? Apakah ibadah kita ini istiqomah dalam gerakan fisik saja atau istiqomah hanya mengharapkan pujian orang Ustadz? Dan Ustadz juga bisa menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja berada, wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Semoga kita semua sehat, panjang umur, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkah, rahmat dan ridhanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita selalu menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat Allah. Pada hari ini kita bisa hadir bersama di acara Mutiara Hikmah. Iya Ustadz. TVRI Palu dengan judul Istiqamah dalam beribadah. Salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita menjadi pengikutnya yang selalu istiqamah dan istiqtoah sehingga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Bambang, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Tipo serta pemirsa TVRI di mana saja kita berada, menjalankan ibadah itu harus istiqamah. Saya menjelaskan dulu yang pertama ibadah. Ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hidup kita di dunia ini utamanya adalah beribadah.
Di dalam salah satu firman-Nya Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan beribadah kepadaku. Itu penegasan Allah. Jadi manusia sesungguhnya atau hakikatnya tugas utama kita di dunia ini adalah beribadah. Adapun bekerja itu adalah bagian yang juga tidak terpisahkan ya, dengan ibadah itu. Lalu ada kata istiqomah. Karena memang melaksanakan ibadah itu harus istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Teguh pendirian. Ya, tidak pelin-pelan. Misalnya sudah karena lagi susah hidup, ibadah lagi. Nanti tidak banyak doi, banyak uang, sudah tidak usah lagi ibadah, ya. Karena ada yang mau doi. Nah, sudah banyak lagi uang. Tidak. Jadi ibadah itu adalah suatu perbuatan yang secara kontinuitas, ya, secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan ya aturan-aturan agama yang sudah ditetapkan. Ya. Tidak berlebihan, tidak menambah-nambah. Ya, misalnya karena kita merasa oh enak ini sholat, sudah subuh saya tambah 4 rakaat, ya. Karena terlalu sedikit 2 rakaat. Sedikit 2 rakaat Ustaz, ya. Sudah saya mau ingin sholat subuhnya 4 rakaat. Atau taraweh, ya, yang selama ini ada yang melaksanakan 11 rakaat, ya, dengan sholat witirnya, ada yang 23 rakaat. Ya, kemudian dia ingin menambah di luar yang umum dilaksanakan. Saya dia melaksanakan 100 rakaat, 200 rakaat, ya. Jadi apa yang sudah diajarkan dalam agama, istiqomah itu adalah sesuai dengan ajaran itu. Ya, tidak seperti yang diceritakan oleh Ustaz Bambang dalam muqaddimah tadi itu, ada sahabat yang ya karena cintanya, ya, sebenarnya itu dia melakukan itu karena cintanya. Ya, tetapi kan Nabi mengingatkan bahwa beribadah itu tidak semau kita, ya. Iya, Orang Jakarta bilang ya. semau gue. Semau gue, ya. iya, Masya Allah. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Maghrib sampai kapanpun, sampai kiamat ini, sampai dunia kiamat, tetap 3 rakaat. Ya. Zuhur tetap 4 rakaat. Kecuali ya, dalam hal-hal tertentu atau waktu-waktu tertentu, ya, ketika kita musafir, ketika kita sakit, maka bisa kita menjamak, ya, atau mengqasar. Jamak itu artinya menggabungkan 2 waktu, tapi jumlah rakaatnya tetap. Ya, misalnya kita menjamak zuhur dan asar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu namanya jamak. Tapi kalau kita dengar ada orang jamak qasar. Nah, qasar itu artinya memendekkan, ya, atau mengurangi. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qasar. Nah, kemudian juga ada pasangannya. Jadi zuhur itu hanya dengan asar. Tidak bisa kita, oh saya mau jamak asar dan maghrib. Atau isya dengan subuh. Ya, atau subuh dengan zuhur. Nah, itu salah. Nah, jadi beribadah itu ada tuntunannya. Harus sesuai dengan tuntunan agama dan sesuai dengan tuntunan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau sunnah Rasulullah. Nah, istiqamah adalah dalam beribadah, yaitu konsistensi, ya, dalam menjalankan ibadah itu secara rutin dan teguh pendirian sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Rasulullah dalam hadisnya. Oleh karena itu,
Mari kita dalam melaksanakan ibadah ini bukan mengada-ada, ya, tetapi apa adanya. Ya, apa adanya dalam arti kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Maka jika kalian ya berselisih pendapat, ya berbeda pendapat terhadap agama ini, maka kembalikan dia kepada Al-Quran dan hadis. Jangan berdebat kusir, ya baku bantah-bantah padahal sama-sama tidak tahu. Membantah, oh tidak begini yang benar. Begitu ditanya menurut siapa? Menurut papaku. Gitu. Ya, itu namanya debat kusir. Saya kira itu pengantar Ustadz Bambang. Baik. Nanti kita dalami dalam sesi tanya jawab. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa ibadah adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Dan juga Ustadz Adrian menyampaikan bahwa istiqomah merupakan teguh pendirian, konsisten, terus-menerus sesuai dengan aturan agama. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa beribadah yang sempurna adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan kembali kami juga membuka line telepon di 0451452414 atau di 081141452414 atau di 0817452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik, sebelum saya ke penelpon mungkin saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu untuk bertanya. Silakan. Dengan tema kita pada hari ini. Silakan Bunda berdiri dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijrah dari Majelis Taklim Kelurahan Al-Hidayah, Kelurahan Tipo. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, mengapa sikap istiqomah perlu sekali penting dalam kehidupan seorang muslim? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Hijrah ya. Satu lagi, silakan Bunda dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama dulu Pak Ustadz. Iya, silakan Bunda. Nama saya Ibu Saira dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Tipo. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga niat agar tetap ikhlas dalam menjalankan ibadah, dan apakah ada doa yang bisa kita amalkan agar kita selalu istiqomah dalam beribadah? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Saira. Mungkin Ustadz kita jawab dulu Ustadz ya. Pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Dari Ibu Hijrah tentang Ustadz mengapa sikap istiqomah ini Ustadz penting tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya bagaimana mempertahankan sikap istiqomah ini Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hijrah. Hijrah ya. Ibu Hijrah, pertanyaannya, mengapa kita harus istiqomah? Iya Ustaz. Ya, itu. Jadi istiqomah itu, kalau saya ibaratkan bangunan, maka istiqomah itu pondasi, dasar. Ya. Kalau kita tidak punya dasar, nanti bangunan itu tidak akan kuat. Ya, jadi itulah perumpamaan, ya, perumpamaan istiqomah itu. Ya, jadi ibadah ini kalau kita hanya datang laksanakan tiba masa tiba akal, atau hanya karena kebutuhan insidentil mendadak, ya, seperti yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi itu, ada orang mengingat Allah itu nanti pada saat susah. Nanti susah Ustadz ya. Pada saat susah, mau beli pulsa data saja susah, ya.
baru dia terpanggil, lalu kemudian pada saat dia punya uang, ya, rumahnya laku terjual, tanahnya laku terjual, kemudian dia lupa lagi Allah, itu namanya tidak istiqomah. Ya, jadi makanya istiqomah itu penting karena dia menjadi dasar, ya, untuk, ya, menguatkan ibadah kita, menguatkan pendirian kita, ya, sehingga istiqomah itu sangat penting. Ya, jadi mengingat Allah itu tidak hanya sekedar ingat. Ya. Dalam ayat lain Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati, ya, fihi hum tu'adun. Ya, gitu ya. Sesungguhnya orang, ya, yang berkata, ya, Rabbunallah, ya, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, ya, kemudian dia istiqomah. Ya, karena ada orang yang hanya mengatakan Tuhan kami Allah, tapi dia tidak istiqomah. Kan ada manusia dia beragama Islam tapi leno sambaya. Iya. Itu kan tidak sholat, ya, tidak sholat. Itu kan tidak istiqomah namanya. Ketemu Ramadan tidak berpuasa, nah, itu tidak istiqomah namanya. Jadi istiqomah itu adalah orang yang mau tsunami, mau terjadi gempa bumi, mau terjadi musibah apapun, dia tetap mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ya, summastaqamu. Nah, kalau seperti itu pendirian kita, Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikat, maka Allah akan perintahkan malaikat turun. Untuk apa? Untuk memberikan kita rahmat. Rahmat. Jadi orang-orang yang mengingat Allah kemudian istiqamah dalam ibadah kepada Allah itu malaikat datang. Tidak pernah dia susah. Ya. Kalaupun ada masalah yang dihadapi, Allah tuntun dia. Allah takhafu wala tahzanu. Ya, orang yang istiqomah itu, ya, Allah katakan jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ya. Makanya itu jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati. Allah mengatakan mereka itu, ya, sudah diberikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan surganya Allah. Masya Allah. Ya, jadi makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, para pemirsa TVRI yang saya hormati dan sama dimuliakan Allah, betapa pentingnya istiqomah itu. Jadi teruslah, ya, teruslah beribadah, ya. Sekalipun belum ada perubahan yang signifikan, ya, sekalipun ketika kita sholat sudah rutin, kemudian belum banyak perubahan dalam hidup kita, jangan kita terpancing dengan keadaan itu. Ya, karena terkadang ada orang, sudah sholat jauh kamu, cuma begitu juga. Lebih bagus kau jual sabu-sabu. Ya. Ini kau jual sabu-sabu 1 kali laku, ya, 1 juta keuntunganmu. Ini kan godaan. Godaan, Ustaz, godaan. Iya. Nah, kamu sholat, apa yang kau dapat nanti? Nah, itu namanya tidak istiqomah. Tapi orang yang istiqomah, ya, sekalipun dia sudah beribadah, lalu hidupnya itu belum berubah secara signifikan dalam arti, ya, hartanya juga belum banyak, ya, karirnya juga mungkin juga belum naik, dia pantang menyerah. Jadi orang istiqomah itu pantang menyerah. Dia tetap berdiri tegak untuk melaksanakan perintah Allah. Itu barangkali Ustaz. Iya, baik. Bambang, ya. Kemudian Ustaz dari Ibu Saira ini tentang bagaimana cara menjaga niat kita, Ustaz. Tentunya tentang niat kita ikhlas ibadah kepada Allah, dan juga mungkin ada doa, Ustaz, agar kita istiqomah dalam ibadah. Ya, tafadhol, Ustaz. Jadi semua ibadah kita ini diawali dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu, ya,
tergantung niat. Dan akan diberikan oleh Allah apa yang dia niatkan. Makanya hidup ini harus berniat baik. Harus berniat baik, teruslah berniat baik. Ya, sekalipun tidak baik-baik saja kehidupan kita ini. Keadaan kita tidak baik-baik saja. Tapi teruslah berniat yang baik. Ya. Saya kalau ada rezeki, saya niatkan mau bantu si fulan, si fulana. Itu kan niat. Soal belum terwujud, tidak apa-apa. Ya, karena Nabi bilang orang yang berniat baik dia dapat dua. Satu, mendapatkan pahala niat. Yang kedua, ketika terwujud, ya dia laksanakan, maka dia dapat lagi pahala pelaksanaan. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi makanya berniat saja. Pokoknya saya berubah sudah. Tidak mau lagi saya biar mamanya datang panggil saya. Pergi ke tidak mau lah saya. Ya, pokoknya saya mau sembahyang terus sudah saya. Pokoknya niat. Ya, dan itu terus, ya, terus menerus. Ya, kalau bicara doa secara khusus, memang tidak ada doa yang secara khusus harus harus kita baca, kita amalkan. Yang penting semua manusia itu, kalau menurut firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan ya mereka ya hingga mereka memiliki kemauan yang kuat untuk merubah keadaan mereka sendiri. Jadi kita yang sepenuhnya menjadikan diri kita ini mau jadi apa? Mau jadi orang baik, setengah baik, kurang baik? Iya, Masya Allah. Berarti Ustaz tergantung dari diri kita, Ustaz. Kita yang menentukan ini, bukan lagi Allah. Jadi kalau ada orang baik, itu karena dia memang punya kemauan yang kuat jadi orang baik. Jadi kalau ada orang sampai hari ini jahat, berarti memang dia punya kemauan untuk jadi orang jahat. Itu. Beda sinetron. Kalau sinetron itu kan memang dikondisikan dia jahat. Jahat, iya. Ya, kondisikan dia jahat. Ya, pokoknya dalam tampilannya itu dia harus seperti itu. Jadi seperti itu Ustadz Bambang, Ibu Saria. Saria, iya. Ya. Saira, iya. Ya. Ini keluarga saya semua. Masya Allah, ini. iya. Tidak ada orang lain ini. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Iya. Ya, teruslah melaksanakan ibadah sampai kita merasakan nikmatnya ibadah. Masya Allah. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz pada hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Baik Ustadz, masih tentang tema kita tentang istiqomah Ustadz. Ya, sebelum saya ke ibu-ibu mungkin saya bertanya sedikit Ustadz. Ini tentang kadang-kadang kita istiqomah bangun pagi tapi dalam pekerjaan, mungkin dalam hal dunia kita cepat ke kantor, kita disiplin ke kantor, tetapi kadang-kadang ini Ustadz kita lupa istiqomah terhadap ibadah kita, sholat kita. Jadi seperti apa Ustadz? Tips-tips agar kita mungkin istiqomah dengan ibadah, karena kadang-kadang kita lebih disiplin istiqomah terhadap pekerjaan dunia daripada istiqomah terhadap masalah akhirat. Tafadhol Ustaz. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa firman Allah tadi dalam surah Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan aku tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia adalah melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah. Jadi artinya bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini utamanya itulah beribadah kepada Allah. Itu dulu. Ketika itu sudah kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita, maka selain ibadah itu adalah nomor sekian.
nomor satunya dan paling utama itu adalah melaksanakan perintah Allah. Ya, kalau kita orang Islam harus sholat. Sholat, Masya Allah. Ya. Dan sholat itu sudah diatur oleh Allah dengan 5 waktu. Ya, jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kan ini representasi ya mewakili 5 waktu itu. Dan kalau ini istiqomah rutin, pasti kita sehat. Ya, yang membuat kita sehat, yang membuat kita sakit itu banyak orang sakit ya karena meninggalkan perintah Allah itu. Ya, meninggalkan perintah Allah. Nah, makanya kalau hal itu sudah kita tanamkan di dalam diri masing-masing dan sudah dijadwalkan secara rutin, maka otomatis pasti akan terlaksana dengan baik. Mudah-mudah saja, tidak ada yang berat. Mengapa kita ada sebagian umat Islam merasa berat? Karena menjadikan ibadah itu bukan nomor satu. Ya, yang dia jadikan nomor satu itu adalah ya kasih makan ayam, ya. Bagaimana pagi ini kasih makan ayam, ya, kasih makan burung, ya, kasih makan burung. Jadi itu yang di dalam pikirannya itu jadi bukan sholat subuh, ya, Bukan baca Quran. bukan baca Quran. Yang ada itu bagaimana kasih makan burung. Burungnya sudah makan belum, ya, ayamnya sudah makan belum. Nah itu. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau menurut saya kita harus menempatkan ibadah ini sebagai nomor satu. Jadi kalau kita buat satu program itu ya dalam schedule acara itu nomor 1 sholat, nomor 2 makan, nomor 3 kerja. Ini seperti itu. Ya, jangan Jadi ada skemanya Ustaz, ya. Jangan dibikin nomor 1 makan. Ya. Nah, jadi kalau dia belum makan dia tidak sholat, karena dia bilang makan nomor 1, jadi makan dulu. Selama dia belum makan tidak sholat dia. Nah, kan gitu. Tapi kalau kita taruh simpan nomor 1 sholat, mau sudah makan mau belum makan, tiba waktunya sholat pasti dia sholat. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Iya. Masya Allah, ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu untuk bertanya. Silakan Bunda, silakan berdiri dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Faiza. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Tipo. Izin bertanya Ustadz, bagaimana peran lingkungan dalam membantu seseorang supaya tetap istiqomah? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Mufaizah ya. Ya, silakan satu lagi Bunda dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Azira dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Tipo. Saya izin bertanya Pak Ustadz, apa makna istiqomah dalam pemahaman Islam? Terus bagaimana contoh perilaku istiqomah dalam beribadah sehari-hari? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda. Ya, kita jawab dulu Ustadz. Ya. Ini dari Ibu Mufaizah tentang peran lingkungan ini Ustadz dalam istiqomah ibadah kita seperti apa? Mungkin mempengaruhi dalam ibadah kita, mungkin karena kondisi hujan-hujan. Jadi kalau bahasa Kaili Naranindi, ya mungkin kita tidak mau sholat, tetapi kalau kita istiqomah hujan atau panas tetap kita beribadah. Seperti apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, Ibu Faiza, faktor lingkungan itu sangat menjadi faktor yang besar pengaruhnya dalam semua aspek kehidupan. Lingkungan itu
mau bicara pendidikan, mau bicara tentang sosial kemasyarakatan, kesehatan, ya apalagi masalah ibadah. Jadi faktor lingkungan itu menjadi faktor yang sangat penting diperhatikan. Ya. Artinya bahwa pertama kita harus pastikan teman kita ini orang yang rajin ibadah. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang rajin ibadah, bukan yang rajin makan. Ya. Kalau komiu ya berteman dengan orang yang rajin makan, pasti komiu maboya. Ya. Tapi malas ibadah, malas ibadah. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin jalan-jalan, ya. Maka pasti kita jalan-jalan terus. Ya. Jadi faktor lingkungan itu besar sekali pengaruh. Makanya ada ungkapan mengatakan kalau kita tinggal di kandang kambing, pasti kita juga ikut ngembe. Karena tinggal di kandang kambing. Nah, jadi faktor lingkungan itu besar sekali pengaruhnya. Makanya pastikan kita bergaul ya dengan orang-orang yang memotivasi dan menyemangati kita untuk beribadah dalam situasi kondisi apapun. Jadi berteman itu tidak dilarang, tetapi bertemanlah dengan orang yang dalam tanda kutip yang baik-baik. Ya, bukan yang mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi Ibu Faiza, faktor lingkungan itu harus kita perhatikan. Bukan memilih teman. Oh, saya tidak mau bergaul dengan dia itu karena miskin. Bukan persoalan strata kaya miskin itu bukan. Tetapi stratanya boleh lebih cenderung kepada berakhlak, ya, berpendidikan, bermoral. Ya, itu yang harus kita pastikan bahwa kita berada di lingkungan itu. Kalaupun terpaksa kita tinggal di tempat yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kenyataan, yang penting kita jangan terkontaminasi, jangan kita terpengaruhi. Ya, harusnya kita yang pengaruhi dia, bukan kita. Tidak enak, saya sudah 3 kali dia aja ini pergi main judi ya misalnya. Tidak enak saya ini contoh ya. Jadi harusnya kita yang mempengaruhi dia. Jangan main judi. Dia mau botoro. Ya, tidak baik. Biar kamu dapat uang 1 juta 1 hari, tapi kalau dari judi itu haram. Kan harus seperti itu kita katakan. Ya. Jadi artinya kita yang harus mempengaruhi atau mewarnai dia, bukan kita yang terwarnai. Gitu. Jadi faktor lingkungan itu sangat besar. Ya. Kira itu Ustaz Bambang. Kemudian dari Ibu Azira ini tentang Ustadz, apa makna istiqomah dalam pemahaman Islam, dan juga bagaimana contoh perilaku istiqomah kita atau ibadah kita sehari-hari, bagaimana pengaruhnya? Seperti apa ibadah kita sehari-hari Ustadz agar istiqomah? Ustadz? Ya, jadi istiqomah sekali lagi adalah sikap pendirian yang sangat teguh, ya, patuh, ya. Mau dihantam angin dia tetap begitu, mau dihantam badai tetap begitu, mau dihantam tsunami tetap begitu. Ya, artinya dia teguh pendiriannya seperti itu. Ya, sekalipun dia tidak dapat uang, yang penting dia tetap sholat daripada disogok dikasih uang, tetapi harus jual sabu-sabu. Ya, dia tidak mau. Nah, itu orang-orang yang istiqomah. Ya, jadi teguh pendirian dan konsisten. Ya, konsisten itu artinya terus menerus, tidak pernah berubah dalam situasi kondisi apapun. Ya, contohnya banyak orang yang seperti itu. Jadi artinya orang yang tadi sempat Ustadz Bambang sampaikan, mau hujan, ya, mau petir, ya,
mau panas matahari, mau angin puting beliung, ya, dia tetap melaksanakan perintah Allah. Itu istiqomah. Itu yang saya bacakan ayatnya tadi itu, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut. Ya, jangan sedih. Ya. Pokoknya kita jangan karena dipengaruhi oleh orang lain, ya, kemudian kita berubah. Ya, kalau dipengaruhi oleh orang lain berubah dalam hal yang tidak sholat menjadi sholat, itu bagus. Ya, tapi kalau dipengaruhi, mau sambaya, ya tidak usah sholat. Lebih kau ini aduh, ini satu, kalau laku ini sabu-sabu ini 1 juta untung. semakin semakin banyak laku, semakin banyak keuntungan. Nah itu kan, itu perilaku yang tercela, ya. Jangan sampai seperti itu. Biarlah kita ini orang bilang tidak terlalu kaya, ya. Yang penting semua kita jamin insya Allah halal, daripada makan enak-enak terus padahal, ya, hasil korupsi atau hasil judi atau hasil jual barang-barang yang haram. Itu jangan jauhkan itu, ya, dijauhkan itu. Biarlah orang bilang kita biasa-biasa saja, tetapi kita pastikan bahwa alhamdulillah kebiasaan kita ini memang semuanya alhamdulillah halal semua, ya, seperti itu. Iya, Ustadz Bambang. baik Ustadz. Kemudian Ustadz, seperti apa kita menjaga istiqomah kita ini untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kadang-kadang ini Ustadz, dalam tanda kutip Ustadz nih, kadang-kadang ada yang mengatakan, oh ini dia istiqomah karena mertuanya ini, ya, ini dia istiqomah ini karena tetangganya, makanya ketika tetangga tidak lihat, dia tidak beristiqomah lagi. Jadi seperti apa Ustadz kita menjaga istiqomah kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena orang lain Ustadz? Ya, apa tuh Ustadz? Ya. Jadi kita melaksanakan ibadah itu memang dilarang ria. Ya, ria dalam arti supaya mertua lihat. Iya. Oh, saya ini anak mantu yang baik saya ini. Ya. Siapa tahu mertua dia kasihkan saya sertifikat tanah tuh. Misalnya kan. Nah, ini sudah lain itu. Ya, jadi itu tadi kita tetap konsisten dengan ibadah itu. Bukan karena mertua, bukan karena iming-iming oleh siapa, ya, untuk mendapatkan apa, bukan itu. Kita jalan terus, ya. Bahkan mungkin orang Batarea alim sitwe, ya, kan biasanya dalam hidup itu. Mungkin seperti itu Ustaz gambarannya. Alim sitwe, ya. Alim sitwe, kan begitu. Nah, kita sudah menuju ke masjid diteriaki alim sitwe, ya, kan biasa begitu. Ada orang, ya, sudah lurus kita, Batarea dia alim sitwe. Ada godaan-godaan kecil Ustaz. Ada, ya. Jadi Masya Allah. Itu adalah bagian dari riak-riak kehidupan ini, ya. Apalagi setan itu kan memang diberikan SK seumur dunia. Ya, jadi artinya Ustadz Bambang, ibu-ibu sekalian dan pemirsa TVRI di mana saja, sampai kapanpun yang namanya orang berbuat baik itu ada saja orang yang mengatakan tidak baik. Nah, kita jangan terpengaruhi dengan itu. Pakai prinsip, ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi kalau berbuat baik itu berbuat baik terus saja. Soal ada orang yang berteriak, ya, meneriaki kita, wah itu apa juga dia itu, cuma anu saja, biar saja. Ya. Makanya disitulah dibutuhkan istiqomah itu. Ya, kita istiqomah terus berjalan, ya, sekalipun berhadapan dengan badai, berhadapan dengan angin puting beliung, berhadapan dengan hujan, panas matahari, cemoohan, ya, ejekan, itu istiqomah itu tidak mengenal itu. Ya, jadi artinya bahwa dalam kamus istiqomah itu tidak ada halangan apapun. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Tipo, Kecamatan Jadi, Kota Palu untuk bertanya. Silakan, silakan berdiri dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rana dari Majelis Taklim
Al-Hidayah Kelurahan Tipo. Terkait dengan materi istiqomah dan konsisten, perkenankan saya untuk bertanya dalam hal ini, hal-hal apa saja yang kita siapkan supaya tidak terpengaruh dengan konsisten dalam melaksanakan ibadah. Kemudian dan bagaimana caranya kita tetap istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda. Satu lagi, saya persilakan. Ibu-ibu Salim Al-Istiqomah. Al-Hidayah ya, silakan. Majelis Salim Al-Hidayah. Silakan, Bunda. Silakan berdiri Bunda, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roswati dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Tipo. Di sini terkait dengan penjelasan dari Pak Ustadz tadi, alhamdulillah bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami sebagai ibu-ibu Majelis Taklim. Namun di sini ada satu hal yang istilahnya menjadi pertanyaan buat kami. Tadi sudah Pak Ustadz jelaskan mengenai faktor lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kita untuk istiqomah. Namun ada satu hal Pak Ustadz yang saya tanyakan, bagaimana kalau dengan kondisi kita, faktor dari dalam. Karena kadang-kala kita sudah berusaha untuk tetap istiqomah, berusaha untuk sabar. Tapi ada faktor-faktor tertentu, misalnya di lingkup orang-orang di sekitar kita, yang membuat kita untuk kehilangan kesabaran. Akhirnya yang tadi yang kita sudah mulai istiqomah, karena kita namanya manusia biasa ya, kadang-kala macam tidak ada gunanya saya ini sholat, macam tidak ada guna, apa yang saya minta, yang saya doakan belum terkabul, bahkan malah bisa tidak menutup kemungkinan, malah lebih susah istilahnya. Karena pernah juga saya baca, makin kuat tingkat keimanan kita, masih makin banyak godaan. Ya, jadi yang saya tanyakan, bagaimana kita untuk supaya hati kita itu tetap istiqomah, tetap sabar, apapun itu permasalahan yang sering terjadi yang di luar kendali kita sebagai manusia. Ya, itu saja barangkali Pak. Mohon maaf kalau sudah panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, sebelum dijawab Ustadz kita, tentunya kita jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, tadi kita sempat jeda Ustadz ya. Mungkin pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah, dari Ibu Mas Rana ya, tentang hal-hal apa saja Ustadz yang kita siapkan supaya tidak terpengaruh. Karena mungkin kita Ustadz sudah konsisten, tetapi kadang-kadang ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Seperti apa kita harus diri kita siapkan untuk istiqomah. Kemudian kedua, istiqomah dalam sholat ini Ustadz. Jadi kita seperti apa? Mungkin ada tips-tips yang Ustadz sampaikan. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bu Mas Rana. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan? Ya tentunya kembali lagi, pertama selalu berniat yang baik. Ya. Selalu berniat yang baik. Jangan pernah terpengaruhi dengan situasi kondisi ya. Kata Allah, wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa mencari rahmat Allah. Jadi memang mencari sesuatu itu, sesuatu kebaikan itu selalu banyak rintangannya, banyak godaannya. Ya. Namun demikian kita tetap harus terus berusaha. Ya, berusaha untuk ya sampai dapat melaksanakan ibadah itu seperti saya sampaikan, sampai kita rasakan, kita dapatkan nikmatnya. Ya. Memang kan terkadang sesuatu itu butuh terus menerus baru kita merasakan, oh, narasa tano.
Oh enak pale. Iya. Terkadang kalau baru 1 kali, 2 kali kita mengatakan, apa juga nih sholat ini, ya sholat. Tapi ada orang terus menerus rutin baru ternyata sholat ini, ya Ustadz Bambang nikmat sekali, ya seperti itu. Ya, jadi makanya melaksanakan istiqomah tadi itu ya hal-hal yang kita lakukan, satu niat terus menerus, niat yang baik. Ya, dan teruslah berdoa minta kepada Allah. Ya, misalnya dengan doa ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati manusia. Ya, tetapkan hatiku atau teguhkan hatiku ya pada agamamu. Ya, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ya yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati saya ini, teguhkan hati saya ini pada agamamu. Kita minta terus sama Allah itu. Ya, karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Ya, jangan kita mengeluh, tapi berdoa. Ya, kita kan kadang-kadang emosi, marah terus, tapi tidak pernah berdoa. Ya, harusnya kita ini ada sesuatu bawa berdoa, bukan bawa marah. Ya, bukan bawa marah, jangan, tidak ada gunanya mengeluh. Ya, lebih berguna kita ambil air wudhu, sholat, kemudian berdoa. Ya, yakinlah bahwa doa itu, ya kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, mintalah kepada aku, niscaya aku akan berikan permintaanmu. Ya memang meminta sama Allah itu tidak seperti kita belanja. Mengali sabu, ya, beli sabun, bayar, sudah ada sabun. Ya, memang langsung ada. Ya sama Allah itu kan tidak seperti itu. Terkadang butuh 1 tahun. Jadi Ustadz ya. ada proses. Ada proses. Masya Allah. Nah dalam menunggu proses itulah dibutuhkan tadi itu istiqomah tadi itu, ya. Di dalam itu harus sabar, ya. Bukan, mana juga, ya. Begini terus juga. Nafuring banganggire, ya. Sudah hitam ini jidat, ya. Tidak ada juga. Ya sudah sholat tapi tidak datang rezeki ya. Tempat seperti malah itu. Cuma jadi cibirannya orang. Kenapa mau kamu itu? Agak banganggire nafuri aja. Cuma jidat yang hitam. Ya, begitu kau. Ya. Nah ini jadi itu godaan setan semua. Ya, jadi Ibu Mas Rana tetap ya, apalagi yang namanya sholat ini. Sholat ini banyak godaannya. Ya. Banyak godaannya. Ya, tapi bagi orang yang istiqomah, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada rintangan, halangan apapun. Orang kalau sudah menyatakan dirinya istiqomah, mau tsunami, mau gempa bumi, mau angin puting beliung, dia tidak terpengaruhi dengan situasi kondisi apapun. Jalan terus. Masya Allah. Ya, baik Ustadz. Kemudian dari Ibu Roswati. Ini kadang-kadang ada faktor lingkungan ini Ustadz. Mungkin ada faktor dari luar, ada juga faktor dari dalam. Jadi seperti apa Ustadz agar kita istiqomah ini mungkin dalam hal hati kita dan kesabaran kita Ustadz. Karena semakin tinggi yang disampaikan Ibu Roswati tadi, semakin tinggi iman kita, mungkin semakin besar juga angin. Tafadhol Ustadz ya. Anatomi tubuh manusia itu ditentukan oleh hati. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadi kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah semuanya. Ya. Tangannya akan baik, kakinya akan baik, pikirannya akan baik, ya, semuanya baik. Wa idza fasadatil jasadi kulluh. Sebaliknya apabila segumpal daging itu busuk, ya, jelek, buruk, maka busuk, jelek, buruklah semuanya. Ala wahiyal qalb. Ingatlah kata Nabi itu disebut dengan hati. Jadi kita bawa foto begini. Kita bawa foto begini. Hati. Jadi hati itu, maka kita biasa mendengar, baik betul hatinya itu. Nabelo rarana, gitu ya.
Belora. Baik hatinya. Ya, jadi hati itu penentu. Hati itu imam. Hati itu panglima. Maka jangan biarkan hati itu ya menjadi hati yang tadi ada bisikan ya, bisikan hati mengatakan, begini saja juga sudah jangan. Itu godaan. Ya. Hati itu selalu membisikkan yang baik-baik. Kalau ada yang kita dengar tidak baik, bukan hati. Ya, jadi Ustaz, hati itu harus jadi qalbun salim mungkin. Qalbun salim, Masya Allah. ya, dalam istilah Al-Quran itu qalbun salim. Ya, jadi qalbun salim itu hati yang betul-betul selamat dunia akhirat. Ya, baik. Ya, tidak terkontaminasi dengan situasi dan kondisi apapun. Jadi hatinya baik. Ya, sekalipun dia dikatakan orang tidak baik, tidak apa-apa. Jadi biar saja orang mengatakan kita bahwa tidak baik, nah, biar itu urusan dia. Jangan dibalas. Ya, jadi jangan terpengaruhi dengan situasi kondisi apapun. Melatih hati itu ya tadi itu banyak baca Al-Quran, banyak berwudu, ya, usahakan setiap selesai mandi mojene, ya, bukan mubadah. Ya, kita ya mubadah itu Ustaz Bambang berbeda. Iya. Ya. Jadi kalau tuntunan Nabi itu setiap habis mandi usahakan berwudu. Kenapa? Karena ternyata berwudu itu, kalau kita berwudu itu mensterilkan suasana batin seseorang. Jadi orang kalau banyak berwudu, insya Allah tuh bawaannya tenang. Tidak gampang dia terprovokasi. Iya, baik Ustaz. Masya Allah. Ya, seperti itu. Iya, baik Ustaz, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Tetapi karena mengingat durasi waktu, Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustaz sampaikan. Tafadhol Ustaz. Baik, Ustaz Bambang, Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, serta seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, sebagai kesimpulan acara Mutiara Hikmah pada hari ini dengan tema istiqomah dalam beribadah adalah yang pertama, mari kita terus-menerus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah dengan terus-menerus, ya, tanpa adanya sifat ria, ya, karena sesuatu mengharap pamrih, ya, dari manusia. Tetapi semata-mata apa yang kita laksanakan ini semata-mata untuk Allah, dan ketika itu sudah untuk Allah, maka biarkan Allah yang akan membalasnya. Memang balasan Allah itu tidak secepat yang kita inginkan, ya, tidak seperti kita yang saya katakan tadi, berbelanja, bayar di kasir, ya, kasih uang kemudian kita terima barangnya. Tidak seperti itu. Terkadang butuh waktu yang mungkin cukup melelahkan, ya, menjenuhkan untuk menunggu apa yang kita minta itu. Tetapi percayalah bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha segala-galanya, bahwa apa yang diminta oleh hambanya cepat atau lambat pasti Allah akan berikan. Yang penting kita terus-menerus berada di dalam rel yang Allah sudah tetapkan. Yang kedua, mari kita selalu berniat yang baik, ya, karena niat itulah yang akan menjadi petunjuk buat kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Berniatlah yang baik. Orang-orang tua Kaili bilang mengatakan belora povia, belora kaba, darah povia, darah kaba. Ya, kebaikan yang diperbuat, kebaikan yang dapatkan, kejahatan yang diperbuat, kejahatan juga yang akan dapatkan. Sekian, terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustaz menyampaikan closing statementnya bahwa mari kita terus-menerus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten dan istiqomah. Dan juga Ustaz menyampaikan bahwa
berniat yang baik agar istiqomah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Haji Ardian Madiwa SPD MA. Sama-sama. Terima kasih Ustadz. Insyaallah kapan-kapan kembali kami undang. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al Hidayah Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Terima kasih Ibu. Ya ini tampak cantik-cantik ini. Terima kasih telah hadir di studio kami. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cukup.